menyanyikan duduk kembali. Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin 16 Desember 2024 dengan acara penyampaian rekomendasi Panitia Khusus DPRD tentang izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berdasarkan catatan yang disampaikan Saudara Sekretaris Dewan, sampai saat ini telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 26 orang dari 45 orang anggota Dewan yang terhormat ini. Dengan demikian, mempedomani tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, quorum telah tercapai dan rapat paripurna memenuhi syarat untuk dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terhormat Saudara Kapolda Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kajati Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Danrem 045 Garuda Jaya atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Dan Lanal Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Dan Lanut Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kabinda Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang terhormat
Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Kakanwil Kemenak ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili. Yang terhormat Saudara Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili. Yang terhormat para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan yang paling penting yang saya hormati dan saya muliakan para rekan pers yang hadir pada sidang paripurna pada hari ini. Hadirin undangan yang berbahagia, mengawali rapat paripurna ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saat ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Agenda paripurna hari ini adalah penyampaian rekomendasi Panitia Khusus DPRD tentang izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Briga, Kabupaten Bangka Tengah. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 16 Oktober tahun 2024 yang lalu dalam rapat paripurna telah dibentuk Panitia Khusus DPRD tentang izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Briga, Kabupaten Bangka Tengah, bahwa terbentuknya Pansus DPRD tentang izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Briga, Kabupaten Bangka Tengah merupakan tindak lanjut dari aspirasi dan aksi penolakan masyarakat Desa Batu Briga, Kabupaten Bangka Tengah terhadap izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Briga, Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 14 Oktober 2024 yang lalu di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang dihadiri pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT Timah, masyarakat Desa Batu Briga dan Walhi Kabupaten Provinsi Bangka Belitung. Maka DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan membentuk Panitia Khusus DPRD guna membahas dan mengkaji izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Briga. Sehingga dapat diberikan rekomendasi DPRD sebagai catatan perbaikan bagi pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kerja yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD tentang izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Briga, Kabupaten Bangka Tengah, yang telah membahas dan mengkaji izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Briga. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Ketua Pansus DPRD untuk membacakan hasil kerja serta rekomendasi terhadap izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Briga untuk kemudian diserahkan oleh Ketua Pansus DPRD kepada pimpinan DPRD. Kepada yang terhormat Ketua Pansus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saudara Kapolda Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, Saudara Kajati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saudara Danrem 045 Garuda Jaya, Saudara Danlanal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Saudara Dan Lanut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saudara Kabinda, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saudara Ketua Pengadilan Tinggi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saudara Ketua Pengadilan Agama, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saudara Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bangka Belitung. Saudara Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saudara Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saudara Kepala Perwakilan BPKP, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saudara Kakanwil Kemenak, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saudara Kakanwil Hukum dan HAM, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta yang kami cintai dan banggakan, rekan-rekan dari media. Hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 16 Oktober tahun 2024, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah dibentuk panitia khusus DPRD terkait operasional izin usaha pertambangan UP PT Timah di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Terbentuknya Pansus DPRD terkait izin usaha pertambangan PT Timah di Desa Batu Beriga ini merupakan tindak lanjut aspirasi dan aksi penolakan masyarakat Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah terhadap rencana operasional izin usaha pertambangan PT Timah di Desa Batu Beriga ini, yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2024 di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pada kesempatan itu dihadiri pula pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perwakilan dari masyarakat Desa Batu Beriga, perwakilan dari PT Timah, dan perwakilan dari Walhi Bangka Belitung dan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Panitia khusus dibentuk dalam rangka untuk membahas dan mengkaji aspirasi masyarakat yang telah disampaikan tadi atas izin usaha pertambangan PT Timah di Desa Batu Beriga. Pansus berpendapat bahwa izin usaha pertambangan yang diberikan yang pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menyengsarakan masyarakat dan memberikan rasa aman berinvestasi bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya, pada rapat paripurna yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan hasil kerja serta rekomendasi izin usaha pertambangan PT Timah yang ada di Desa Batu Beriga tersebut. Harapan kami agar hendaknya apa yang telah disepakati di dalam Pansus Beriga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai evaluasi bersama untuk meningkatkan tata kelola pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi lebih baik dan benar secara regulasi, dalam rangka kita mensejahterakan masyarakat Bangka Belitung, khususnya Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Sebelum saya membacakan hasil rekomendasi ini, saya sampaikan sebuah pantun. Bermain sirkus si raja hutan, sambil meloncat mengatur langkah. Rekomendasi Pansus kami bacakan, semoga ini menjadi berkah. Mohon izin untuk membaca rekomendasi panitia khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tentang izin usaha penambangan IUP PT Timah di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Romawi 1, Dasar Hukum. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan seterusnya. Latar belakang terbentuknya panitia khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang kawasan izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, dilatar belakangi adanya aksi penolakan yang dilakukan masyarakat Desa Batu Beriga atas rencana operasional penambangan timah di kawasan tersebut dengan menggunakan ponton isap produksi dengan alasan bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah tangkapan nelayan dan menjadi sumber penghidupan nelayan setempat dan bahkan nelayan dari daerah lain. Aksi penolakan tersebut disampaikan di dalam rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 14 Oktober 2024. Aspirasi masyarakat ini menjadi pertimbangan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akhirnya bersepakat dan memutuskan bersama para pihak yang hadir dalam RDP tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perwakilan PT Timah, Sekda Pemprov Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya, dan perwakilan masyarakat Desa Batu Beriga sebanyak 40 orang, serta perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Bangka Belitung. Mayoritas masyarakat Desa Batu Beriga menolak IUP PT Timah di Desa Batu Beriga. Masyarakat Desa Batu Beriga merasa tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan atas IUP PT Timah. Maka dari itu masyarakat Desa Batu Beriga meragukan legalitas izin tersebut. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka pada rapat dengar pendapat masyarakat Desa Batu Beriga dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dihadiri para pihak tersebut di atas, disepakati dan diputuskan dibentuknya panitia khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang kawasan izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah ini. Menindaklanjuti kesepakatan dan keputusan tersebut sesuai dengan kewenangannya yang termuat di dalam regulasi yang mengaturnya, bahwa panitia khusus yang disepakati dengan mekanisme pembentukannya di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan perwakilan fraksi-fraksi di DPRD, ditetapkan melalui paripurna internal, dan panitia khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan nama Panitia Khusus Beriga. Romawi 3, deskripsi. A. PT Timah. PT Timah adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan timah dan mineral lainnya. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen timah terbesar di Indonesia. Saat ini PT Timah dalam pengembangan usaha pertambangannya semakin melebarkan bidang usaha tambangnya, yaitu pengembangan biji nikel, pasir silika, dan batu bara selain timah. Dalam menjalankan usahanya, PT Timah menekankan pada 5 pilar utama dalam konsepsi dan komitmen menjalankan bisnisnya, yaitu yang pertama, efisiensi bisnis, yang kedua, produktivitas yang tinggi, yang ketiga, pengiriman tepat waktu, yang keempat, uji kualitas yang konsisten, yang kelima, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam komitmen menjalankan usahanya, perusahaan ini mendeklarasikan untuk mewujudkan bisnisnya dengan berwawasan lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial di lingkar tambangnya, sebagaimana kewajiban untuk perusahaan yang mengambil dan mengelola sumber daya alam yang non-renewable, yang diwajibkan untuk mengelola, mengukur, memantau, dan bertanggung jawab atas dampak lingkungan pada area yang terdampak, dan memberikan kontribusi sosial ekonomi
di masyarakat lingkar tambang sebagaimana amanah regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Kewajiban tersebut di atas semestinya oleh PT Timah direalisasikan dengan menerbitkan laporan keberlanjutan yang mencakup kinerja perusahaan dalam hal lingkungan, sosial masyarakat, dan tata kelola pertambangannya yang tertulis dan terukur. B. Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Desa Batu Beriga terletak di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa ini memiliki potensi sebagai wilayah tangkapan ikan, terutama kelompok ikan demersal, karena potensi pakan alami yang terjaga dan tersedia sepanjang tahun, sehingga menjadi tempat berkumpulnya ikan dan didukung terumbu karang yang subur. Laut Desa Batu Beriga merupakan salah satu kawasan yang masih terjaga kelestariannya dan menjadi rumah bagi keanekaragaman biota lautnya. Keanekaragaman biota laut lainnya seperti penyu, nautilus, dugong, hiu pari, ikan Napoleon, lumba-lumba hidung botol, kimak, dan parimanta. Keanekaragaman biota laut ini sangat potensial juga di perairan laut Desa Batu Beriga untuk dikembangkan dalam pariwisata perikanan dan kelautan, terutama karena keindahan lautnya dan didukung kondisi pantainya yang dipenuhi dengan kumpulan batu-batu yang besar, tersusun dengan rapi dan indah. Selain itu, di sekitar perairan laut Desa Batu Beriga ada kawasan konservasi yang terletak di Pulau Gelasa. Melalui Perda Kabupaten Bangka Tengah nomor 2 tahun 2019, Pulau Gelasa ditetapkan sebagai cagar alam laut seluas 50,83 hektar. Selain itu, kawasan di sekitar Pulau Gelasa, yakni perairan Ketugaran dan perairan Perlang sampai dengan Pulau Ketawai, ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai kawasan konservasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 108 tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2023. Di sisi budaya yang melekat dengan potensi wisatanya, masyarakat Desa Batu Beriga memiliki tradisi yang unik, yaitu ritual tabur laut yang bertujuan untuk membersihkan lautan dari segala gangguan dan ancaman. Dan selain itu sebagai bentuk syukur masyarakat nelayan atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas kemakmuran dan keamanan lautnya untuk sumber penghidupan mereka sebagai nelayan. Ritual ini biasanya diikuti oleh masyarakat Desa Batu Beriga dan merupakan bagian dari budaya mereka yang sudah turun-temurun dilakukan. Sehingga dalam filosofi budaya nelayan masyarakat Desa Batu Beriga, perwujudan ritual tabur laut tidak hanya dimaknai sekedar ritual budaya semata, akan tetapi ritual tersebut adalah perwujudan komitmen yang kuat masyarakat nelayan dalam menjaga sumber kehidupan mereka dengan dimensi jangka panjang dan berkelanjutan. Oleh karenanya, bila ada pihak-pihak yang mengganggu dalam keberlanjutan ekosistem laut Desa Batu Beriga, berarti akan mengancam sumber kehidupan mereka. Jadi bila ada penolakan atas rencana aktivitas seperti penambangan timah yang direncanakan PT Timah pada kawasan tersebut, tidak hanya berarti bahwa masyarakat Desa Batu Beriga suka atau tidak suka, akan tetapi maknanya lebih dalam dari sekedar dari itu. Dalam makna masyarakat Desa Batu Beriga membiarkan sumber kehidupan mereka dirusak dan lingkungan dicemari, tidak terkelola dengan baik, maka itu dianggap sebagai bentuk pembangkangan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Romawi 4, kami akan menjelaskan langkah kerja panitia khusus. Langkah kerja panitia khusus terbagi dua: A. Koordinasi, B-nya konsultasi. Koordinasi yang kami lakukan selama pansus ini bekerja pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, pansus mengadakan rapat di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dinas SDM,
Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pansus mendapatkan penjelasan bahwa semua izin yang dimiliki PT Timah untuk melakukan usaha penambangan di laut Desa Batu Beriga semuanya dikeluarkan oleh kementerian terkait. Panitia khusus DPRD meminta dokumen-dokumen terkait keluarnya izin yang dimiliki oleh PT Timah tersebut, yakni AMDAL, IUP, dan PKKPRL. Pada tanggal 17 Oktober pada pukul 14.00 WIB, Pansus melakukan kunjungan langsung ke Desa Batu Beriga dan langsung bertemu dengan perwakilan masyarakat Desa Batu Beriga. Pansus Beriga mendapatkan fakta di lapangan bahwa kurang lebih hampir 80% Pansus Beriga mendapatkan fakta di lapangan bahwa kurang lebih hampir 80% masyarakat Desa Batu Beriga menolak IUP PT Timah di perairan laut Desa Batu Beriga dan meminta Pemkab Bangka Tengah agar menolak permohonan PT Timah yang meminta agar TPI, tempat pelelangan ikan yang terletak berdampingan dermaga tambatan perahu nelayan, dapat dijadikan tempat penampungan sementara hasil timah dari tambang laut. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 9 sampai dengan selesai, Pansus melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan hal yang sangat penting. Secara resmi melalui Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, Pemkab Bangka Tengah telah meminta agar dilakukan evaluasi dokumen IUP PT Timah dengan mengajukan peninjauan kembali IUP PT Timah melalui gubernur ke kementerian atau lembaga terkait dengan menyampaikan surat Bupati Bangka Tengah nomor 710/660 Bupati Bangka Tengah /2023 tertanggal 19 Oktober 2023 tentang peninjauan ulang IUP IPPKH PT Timah terbuka di wilayah Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. 4. Pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 13.30 panitia khusus melakukan rapat dengar pendapat dengan PT Timah bersama pimpinan sementara dan panitia khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di dalam rapat tersebut dinyatakan dalam melakukan dalam melakukan aktivitas penambangan PT Timah harus memperhatikan dan menindaklanjuti butir-butir syarat dan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan di dalam izin persetujuan kesesuaian kegiatan penggunaan ruang laut yang ditetapkan. Salah satunya adalah tidak adanya konflik sosial di masyarakat nelayan setempat, dan diharapkan PT Timah betul-betul mengambil sikap yang terukur dalam segala hal terkait rencana di Desa Batu Beriga agar tidak menimbulkan konflik sosial yang besar dan tidak terkendali di masyarakat Desa Batu Beriga. Poin 2, meminta PT Timah untuk menunda dulu rencana operasional penambangan di Desa Batu Beriga dikarenakan masih adanya konflik sosial di masyarakat dan dengan kondisi dan fakta di lapangan, kekhawatiran potensi konflik itu menjadi lebih besar, sangat tampak sekali. Dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyarankan dan mendukung agar PT Timah menambang di kawasan X PT Kobatin untuk memenuhi target produksi tahunan yang diasumsikan masih akan ada kekurangan di tahun 2024 ini. PT Timah dimintakan menyampaikan dokumen perizinan yang telah diterbitkan pihak terkait dan dimiliki PT Timah. Dan selain itu PT Timah diminta menyampaikan dokumen RKL dan RPL-nya serta dokumen rencana pasca tambangnya di Desa Batu Beriga sebagai wilayah terdampak. Pada tanggal 5 November 2024, panitia khusus Beriga melakukan kunjungan lapangan ke IUP PT Timah di Sukadamai
Tobuali, Bangka Selatan sebagai tindak lanjut saran dan pendapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia agar melihat area aktif penambangan laut PT Timah untuk melihat sebagai contoh kondisi existing penambangan laut PT Timah yang bermitra dengan pelaku bisnis pertambangan dan sekaligus melihat pengendalian operasionalnya, baik operasional tambang maupun pengendalian lingkungannya. Misalnya proses rehabilitasi area eksternal laut dan proses reklamasi lautnya yang semestinya dilakukan secara linier dan beriringan. Dalam peninjauan lapangan IUPPT Timah di Sukadamai Tobuali, Pansus Briga mendapatkan hasil. Pertama, aktivitas penambangan di Sukadamai dominan menggunakan ponton isap produksi yang dilakukan sejak tahun 2012. Yang awal-awalnya berjalan dengan damai, kemudian timbul permasalahan terkait PIP ilegal. Ada 40 PIP yang diizinkan secara legal oleh PT Timah, akan tetapi kemudian beroperasi 300-an PIP ilegal yang berada di Sukadamai tanpa surat perintah kerja dari PT Timah. Dan yang legal maupun ilegal bekerja secara berdampingan tanpa jarak yang semestinya. Dan PT Timah selalu pemegang IUP tidak mampu mengendalikannya dalam semua aspek, apalagi sampai ke tingkat mengatasinya. Mitra resmi PT Timah komplain, tapi tidak ada tindakan signifikan dari PT Timah, sehingga PIP ilegal ini tetap bekerja dengan nyaman dan aman. IUP PT Timah Blok Sukadamai seluas 6.000 hektar, akan tetapi hanya dikerjakan seluas 400 hektar dengan izin operasional sebanyak 40 PIP. Hasil dari produksi 40 PIP yang secara legal ini sangat minim, sekitar 2 sampai dengan 3 ton 1 bulan, sehingga tidak sesuai dengan 40 PIP yang beroperasi. Apalagi ada 300 PIP ilegal yang menambang di lokasi tersebut. Dan yang paling menjadi prioritas untuk dijawab, kemana timah yang dihasilkan tersebut lari hasilnya. Sulitnya PT Timah melakukan pengawasan terhadap PIP yang ilegal, sehingga perlu bantuan Pansus untuk membantu memberikan solusi melalui tindakan ke pihak-pihak terkait. Pada tanggal 12 November 2024, Pansus Briga melakukan rapat kembali dengan PT Timah dan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan hasil sebagai berikut. Di dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa terbentuknya Pansus bukan karena sembarangan. Terbentuknya Pansus karena adanya kegentingan terhadap suatu masalah. Jadi mohon keseriusan dalam menghadapi Pansus. Pansus berharap keseriusan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas PUPR, dan Biro Hukum dalam menghadiri rapat Pansus, agar kepala dinas untuk hadir dan yang berkompeten, didamping pejabat yang berkompeten. Pansus ingin mendapatkan masukan yang komprehensif sehingga rekomendasi yang dikeluarkan Pansus diharapkan mampu menjadi jembatan solusi semua pihak, terutama pihak-pihak terkait yang dianggap bermasalah. Ketidakhadiran kepala dinas dalam rapat Pansus akan diberikan punishment dengan mengurangi anggaran dinas. Ketidakseriusan PT Timah terhadap Pansus terkait persoalan IUPPT Timah di 123 dengan tidak memberikan dokumen perizinan, dokumen RKL dan RPL-nya, serta laporan kegiatan yang dimintakan oleh Pansus, walaupun sudah dilakukan dengan permintaan secara resmi melalui surat Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pansus berharap komitmen bersama Pemprov dan seluruh stakeholder terkait untuk menciptakan tata kelola pertimahan secara baik dan benar, serta berada dalam koridor hukum dengan tata kelola yang baik dan benar lagi. Pansus bersepakat untuk menunda rapat paripurna penyampaian rekomendasi Pansus yang semula dijadwalkan pada tanggal 19 November 2024 dan memperpanjang kegiatan Pansus untuk berkunjung ke Main ID.
PT Mineral Industri Indonesia, sebagaimana rekomendasi dari Kementerian BUMN, dan sekaligus direkomendasikan untuk berkunjung ke Satuan Tugas KKP yang berada di Batam. Salah satu UPT yang masuk dalam kelompok Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu UPT Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan Regional Batam, yang juga bertanggung jawab atas implementasi izin PKKPRL guna mendapatkan masukan yang lebih komprehensif. B. Konsultasi. Pada tanggal 21 Oktober 2024, Panitia Khusus Briga UPPT Timah di Desa Batu Briga melakukan konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, mendapatkan penjelasan bahwa secara konsensus sesuai dengan Perda RZWP 3K yang ditetapkan pada tahun 2020 dan saat ini dalam proses integrasi ke Perda RT/RW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perairan laut Desa Batu Briga adalah zona tambang. Terkait terbitnya izin PKKPRL oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena PT Timah yang mengajukan PKKPRL sesuai dengan zona yang ditetapkan dan mempunyai IUP, maka berhak mendapatkan izin PKKPRL. Zona tambang pada perairan laut Briga dan di sana ada IUP PT Timah sudah benar dan izin PKKPRL sudah diterbitkan pada 27 November 2023. Dan dalam izin tersebut ada hak dan kewajiban PT Timah di dalam menerapkan izin PKKPRL tersebut, sehingga ada penekanan kepada PT Timah agar legalitas untuk melakukan usaha penambangan di Laut Batu Briga harus beriringan dengan sosialisasi dan implementasi dengan pendekatan kepada masyarakat dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Untuk merubah perairan laut Desa Batu Briga dari zona tambang menjadi zona tangkap perikanan harus melalui proses dan momentum dari ketentuan yang ditetapkan regulasi, dan momentum tersebut ada pada tahun 2025 karena masa berlakunya Perda RZWP 3 telah berlaku selama 5 tahun. Solusi sesuai dengan proses dan ketentuan regulasi yang mengikatnya untuk merubah zona tambang menjadi zona tangkap perikanan di Desa Batu Briga, maka upaya yang bisa dilakukan antara lain bedah dan rubah Perda RZWP 3K yang terintegrasi di Perda RT/RW dan jadikan Desa Batu Briga menjadi program strategis nasional. Terkait terbitnya konsensus atau perizinan atas izin PKKPRL di Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyarankan agar Pansus berkonsultasi ke Deputi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada tanggal 21 Oktober 2024, Pansus DPRD melakukan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI setelah dari KKP mendapat masukan dan penjelasan terkait pembatalan izin AMDAL atau untuk membatalkan penambangan laut di Desa Batu Briga dapat dilakukan masyarakat melalui perwakilan menyampaikan bukti-bukti penyelewengan pelanggaran yang dilakukan PT Timah. Di dalam PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan, apabila pemrakarsa telah mendapatkan perizinan, pemrakarsa diwajibkan memonitoring kawasan izin dengan terukur dan secara periodik sesuai dengan ketetapan regulasi, dan kemudian hasil monitoring dibuat dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan. Terkait pembatalan izin AMDAL dan atau untuk membatalkan penambangan laut di Desa Batu Briga dapat dilakukan masyarakat melalui perwakilan menyampaikan bukti-bukti penyelewengan pelanggaran dalam PT Timah dengan pihak terkait yang ditetapkan sesuai dengan regulasi. Pada tanggal 22 Oktober 2024, Panitia Khusus Briga melakukan konsultasi ke Kementerian SDM RI, mendapatkan hasil dan penjelasan. Kementerian SDM mempertimbangkan untuk mengevaluasi perpanjangan IUP yang diajukan PT Timah di Desa Batu Briga dengan alasan adanya keberatan masyarakat dengan bukti yang disampaikan, dan mempertimbangkan surat secara resmi yang disampaikan Pemkab Bangka Tengah melalui Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah disampaikan oleh 2 pejabat gubernur kepada Kementerian SDM.
meminta PT Timah saat itu dalam pertemuan meminta PT Timah yang saat itu hadir dalam pertemuan tersebut yang diwakili oleh GM operasional PT Timah Saudara Rian agar menyerahkan rencana pasca tambang, agar menyerahkan dokumen rencana pasca tambang yang akan dilakukan di perairan Laut Beriga kepada Pansus Beriga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tanggal 6 November, Pansus Beriga melakukan konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, mendapatkan saran dan penjelasan. KPK dapat masuk melakukan pengawasan dalam hal proses izin yang bersentuhan dengan pemerintah daerah. Cara penyampaian terkait proses izin yang bersinggungan dengan Pemda, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat ke KPK RI terkait fasilitasi penyelesaian masalah, lengkap dengan bahan presentasi, foto, dan analisa. Permasalahan yang disampaikan ke KPK harus kronologis, harus dilaporkan secara kronologis peristiwa yang sistematis dan bukti-bukti yang valid, sehingga KPK bisa melakukan FGD, pemanggilan, sehingga ada kesepakatan bersama terhadap pemecahan masalah tersebut. Pemerintah provinsi atau eksekutif diminta mengidentifikasi hak-hak dan kewenangan daerah, sehingga KPK akan memposisikan hak tersebut kembali ke daerah dengan berkonsultasi dengan kementerian atau lembaga yang terkait lainnya. Terkait permasalahan rekomendasi yang diberikan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung menggunakan KIP, tetapi pengajuan izin yang diusahakan PT Timah menggunakan PIP dan disetujui KKP dengan menggunakan PIP, agar eksekutif dan legislatif berargumentasi dan tegas terhadap permasalahan penggunaan PIP yang dilakukan oleh PT Timah, karena tidak sesuai dengan direkomendasikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. KPK menyarankan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk tim akselerasi percepatan tata kelola pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dievaluasi secara berkala 1 atau 2 bulan sekali. Pada tanggal 7 November 2024, Pansus Beriga melakukan konsultasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha, mendapatkan hasil dan penjelasan. Peran KPPU dalam tata kelola pertambangan timah adalah dalam penindakan kalau adanya pelanggaran terkait kemitraan. 2. PT Timah merupakan sebagai pelaku utama yang mendominasi usaha pertambangan timah sehingga menjadi monopsoni, yaitu satu penghasil, sehingga menjadi legal sebagai BUMN melakukan kemitraan sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengaturnya. Pada tanggal 12 November 2024, Pansus Beriga melakukan konsultasi ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara, mendapatkan hasil dan penjelasan. PT Timah berkewajiban mengatasi permasalahan terkait operasional di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian BUMN melalui Menteri BUMN telah melakukan MOU dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Kejagung dalam hal penindakan atau penegakan hukum, dan penegakan hukum dimulai dari internal lembaga. Yang kedua, banyak kekuatan di luar negara yang mengintervensi PT Timah untuk mempengaruhi tata kelola pertimahan. Pengawasan dari dalam sudah dilakukan oleh perwakilan BUMN yang didudukkan di PT Timah, tetapi secara diam-diam, tidak diketahui secara umum. Sesuai MOU Menteri BUMN dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Kejagung, dan berdasarkan informasi itu tampak mulai adanya perubahan dengan dilihat adanya kenaikan keuntungan dari PT Timah terbuka. Kementerian BUMN berkomitmen untuk membuat tata kelola pertimahan dengan baik dan benar, yang dilakukan secara bertahap, siap menerima informasi yang benar disertai bukti atas penyimpangan di dalam operasional di lapangan. Dengan terbentuknya holding company, yaitu Main ID, PT Mineral Industri Indonesia, maka saat ini PT Timah terbuka menjadi anak perusahaan Main ID. Kementerian BUMN merekomendasikan agar Pansus berkonsultasi ke Main ID sebagai induk perusahaan pertambangan di Indonesia, dikarenakan seluruh kebijakan anak perusahaan diambil oleh Main ID. Pada tanggal 9 Desember 2024, Pansus Beriga melakukan konsultasi ke Main ID sebagai induk perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia dengan mendapatkan hasil dan penjelasan. Main ID sebagai holding atau induk perusahaan pertambangan di Indonesia harus melakukan pembenahan terhadap PT Timah. PT Timah menyadari banyaknya produksi timah dari UP PT Timah yang keluar dan tidak masuk ke PT Timah, sehingga hal ini menjadi perhatian yang intens
yang harus dilakukan PT Timah untuk hal tersebut. Usaha yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung. Kekurangan produksi yang menyebabkan PT Timah tidak memenuhi target produksi biji timah bukan karena kurangnya hasil produksi, melainkan banyaknya hasil produksi biji timah dijual keluar kepada selain PT Timah. Pansus menduga adanya oknum yang bermain terkait penjualan biji timah keluar dari PT Timah, seakan-akan ada perusahaan dalam perusahaan. PT Timah harus menindak oknum yang bermain melalui penegakan hukum, dimulai dari internal perusahaan. PT Timah harus menindak PIP yang ilegal. PT Timah sebagai perusahaan tambang timah disarankan menambang sendiri, bukan diserahkan pihak lain sebagai mitra. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan untuk segera melakukan usaha penambangan di lokasi Eks-Kobatin yang izin take over Eks-Kobatin ke PT Timah telah disetujui dan ditandatangani oleh Menteri SDM RI. Pada tanggal 11 Desember 2024, Pansus Brigak melakukan konsultasi ke UPT Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Regional Batam, Kepulauan Riau, mendapatkan hasil dan penjelasan agar pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merevisi Perda RZWP 3K yang terintegrasi ke Perda RT/RW agar Laut Desa Brigak menjadi zona zero tambang. Yang kedua, agar pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau dan mengevaluasi kembali izin-izin yang telah terbit dengan memperhatikan kondisi di masyarakat saat ini. Pada tanggal 12 Desember 2024, Pansus Brigak melakukan konsultasi dan koordinasi ke cabang Dinas Kelautan Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Tempat ini kami kunjungi karena salah satu daerah di sana ada IUP PT Timah juga. Mendapatkan hasil dan penjelasan kesepakatan Gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam RZWP 3K yang terintegrasi ke Perda RT/RW menetapkan zona yang dulunya zona tambang dan belum dimanfaatkan oleh PT Timah dalam kesepakatan bersama dijadikan zona untuk kegiatan umum. Selanjutnya, bila tidak ada perubahan penggunaan ruang laut akan ditetapkan menjadi zona tangkap ikan atau zona selain zona tambang, antara lain di daerah Karimun dan Kundur. Banyaknya daerah pesisir di Kepulauan Riau dijadikan kawasan strategis nasional atau KSN. Terkait izin PKKPRL yang telah terbit, tetapi masyarakat menolak, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyarankan kepada PT Timah untuk memberikan kompensasi sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat bila masyarakatnya mengambil pilihan tersebut. Disampaikan kepada kami juga uji terapan PIS apartemen yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri bukan sebagai program reklamasi laut, karena bila diterapkan pada area eks tambang laut maka PIS apartemen ini tidak ada gunanya, karena pada eks tambang laut tidak akan menjadi tempat ikan bermukim karena kondisi yang area perairan miskin plankton dan makanan alaminya tidak akan mendatangkan ikan. Jadi diterapkan pada area ekosistem laut yang tidak terganggu dan tujuannya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan habitat ikan sehingga ikan mendapatkan makanan dan berkembang biak. Romawi 5, permasalahan. Permasalahan yang timbul akibat adanya UP Timah di Desa Batu Brigak antara lain. Yang pertama, masyarakat Desa Batu Brigak menolak IUP PT Timah di Desa Batu Brigak. Masyarakat Desa Batu Brigak merasa tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan dokumen yang harus dipenuhi sebelum terbitnya izin AMDAL, IUP dan PKKPRL. Maka dari itu masyarakat Desa Batu Brigak meragukan legalitas izin tersebut. Yang kedua, PT Timah secara formal mempunyai semua izin-izin untuk melakukan usaha pertambangan di Laut Desa Batu Brigak. Akan tetapi karena ada penolakan masyarakat, PT Timah belum melaksanakannya. Dan ini dalam kerangka memenuhi ketentuan kewajiban yang termuat di dalam izin PKKPRL agar terhindar dari konflik. 3. Panitia khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewakili lembaga yang terhimpun di dalam Pansus Brigak untuk melakukan kajian hukum, koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak atas izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Brigak ini dibentuk dan dituntut untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dan khususnya dalam koordinasi dengan manajemen PT Timah, Pansus Brigak berpendapat bahwa PT Timah tidak kooperatif dengan panitia khusus DPRD
karena pada setiap kesempatan rapat bersama Pansus meminta PT Timah untuk menyampaikan dokumen-dokumen perizinan dan data-data operasional usaha penambangan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungannya kepada panitia khusus. Dan sampai saat ini dokumen tersebut belum diterima oleh Pansus DPRD, walaupun permintaan tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen-dokumen perizinan tersebut diperlukan oleh Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang izin usaha pertambangan timah di Desa Batu Beriga. Untuk kerangka Pansus Beriga melihat dan menilai secara objektif atas kemitraan PT Timah, atas komitmen PT Timah memenuhi kewajiban dan menjalankan ketentuan regulasi yang sudah ditetapkan sebagai dasar untuk penambangan timah dan upaya tata kelola pertimbangan yang baik dan benar, sehingga Pansus Beriga dapat memberikan rekomendasi yang seobjektif mungkin dalam kerangka pemenuhan regulasi yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia. Romawi 6, rekomendasi. Setelah Panitia Khusus Beriga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang izin usaha pertambangan UPPT Timah di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah, melakukan rapat dengar pendapat, audiensi dengan dinas terkait, mitra, dan stakeholder, serta melakukan peninjauan ke lapangan di Desa Batu Beriga dan Sukadamai Toboli, serta hasil diskusi Pansus Beriga atas perihal tersebut di atas. Maka Panitia Khusus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang izin usaha pertambangan UPPT Timah di Desa Batu Beriga ini merekomendasikan: 1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Teknis, Dinas SDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas PUPR agar melakukan tugas dan fungsinya secara optimal, melakukan pengawasan setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam yang memiliki potensi menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui dinas terkait, Dinas SDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus secara maksimal dalam tugas menindaklanjuti permasalahan UPPT Timah di Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah. Ketiga, meminta agar PT Timah mematuhi prinsip-prinsip dalam komitmen menjalankan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam AMDAL dan menindaklanjuti kewajiban-kewajiban lingkungan sesuai dengan komitmen dalam izin AMDAL yang diperoleh sebelum melaksanakan penambangan di UPPT Timah dimanapun UPPT Timah melakukan operasi penambangan. 4. PT Timah diminta kewajibannya secara konsisten untuk melaporkan kepada pemerintah daerah atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah operasionalnya di Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. 5. Meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyurati pemerintah Kabupaten Bangka Tengah agar Desa Batu Beriga keluar dari zona tambang dan menjadikan kawasan tersebut sesuai dengan potensi dan keinginan masyarakat agar menjadi wilayah penangkapan ikan. 6. Meminta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk merevisi Perda RZWP 3K yang terintegrasi ke Perda RT RW. 7. Meminta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengevaluasi kinerja PT Timah secara komprehensif dan lebih detail atas kinerja operasional penambangannya dan pemenuhan kewajiban lingkungan yang selama ini kurang maksimal dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 8. Meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan permohonan secara resmi kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral agar tidak memperpanjang UPPT Timah di Desa Batu Beriga. 9. Meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyurati Kementerian Lingkungan Hidup agar melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi AMDAL yang telah diterbitkan atas komitmen dan kinerjanya bila diperlukan untuk melakukan audit lingkungan secara menyeluruh atas tata kelola lingkungan PT Timah di lokasi operasional penambangannya. 10.
meminta Pemprov Kepulauan Bangka Belitung untuk menyurati secara resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui UPT PSDKP Regional Batam agar melakukan pemantauan terhadap izin PKKPRL yang diterbitkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 11. Meminta PT Timah tidak melakukan penambangan di UP PT Timah di Desa Batu Briga sebelum adanya kesepakatan dengan masyarakat sehingga tidak terjadi konflik dengan masyarakat Desa Batu Briga. Romawi 7 penutup. Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagai mestinya. Pangkal Pinang 16 Desember 2024. Ketua Pansus Pahlivi, Wakil Ketua Pansus Mehwa, anggota Dr. Andes Rustamsa, Elvi Diana SEMM, Renata Rol SE, Imelda SAP, Sardi, Yogi Maulana, Haji Mulyadi SE, Ferry, Haji Aksan Pisyawan SSTMH, Zainuddin, Haji Zeki Yamani SHMH, Haji Muhtar Motong, Syarifah Amelia SSIMT, ditandatangani. Demikian Bapak Ibu, kami telah membacakan rekomendasi Pansus Briga di hadapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Kami mohon maaf bila dalam penyampaian kami ada yang salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pahlevi SPI yang telah membacakan dan menyampaikan laporan kerja serta rekomendasi DPRD terhadap izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Briga. Selanjutnya rekomendasi Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan kami tindak lanjuti untuk disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT Timah, dan ke kementerian atau lembaga terkait sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD. Harapan kami agar rekomendasi ini hendaknya dapat segera ditindaklanjuti sebagai evaluasi bersama untuk meningkatkan tata kelola pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wujud bentuk pertanggungjawaban kita bersama kepada bangsa dan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, sebelum mendapat persetujuan Dewan yang terhormat, Saudara Sekwan akan membacakan rancangan keputusan DPRD tentang penyampaian rekomendasi Panitia Khusus DPRD tentang izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Briga, Kabupaten Bangka Tengah. Kepada Saudara Sekwan kami persilakan. Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188-4-DPRD-2024 tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pembahasan tentang izin usaha pertambangan PT Timah di Desa Batu Briga, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menyampaikan rekomendasi kepada penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat mengambil langkah-langkah konkret dan tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dan dijabarkan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pangkal Pinang pada tanggal 16 Desember 2024. Ketua Didit Sri Gus Jaya ditandatangani. Lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pembahasan tentang izin usaha pertambangan PT Timah di Desa Batu Briga, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Teknis, Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas PUPR agar melakukan tugas dan fungsinya secara optimal, melakukan pengawasan setiap kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya alam yang memiliki potensi menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2 dan seterusnya sampai dengan 10. 11. Meminta PT Timah tidak melakukan penambangan di IUP PT Timah di Desa Batu Briga sebelum adanya kesepakatan dengan masyarakat, sehingga tidak terjadi konflik dengan masyarakat Desa Batu Briga. Ditetapkan di Pangkal Pinang 16 Desember 2024. Ketua Didit Sri Gus Jaya tertanda tangan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris DPRD. Selanjutnya kami tanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD tentang penyampaian rekomendasi Panitia Khusus DPRD tentang izin usaha pertambangan IUP PT Timah di Desa Batu Briga, Kabupaten Bangka Tengah dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuannya. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya diberikan kesempatan kepada PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan sambutan terkait agenda paripurna yang telah dilaksanakan hari ini. Kepada Saudara PJ Gubernur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang paripurna, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang saya hormati Kapolda Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Dirkrimsus. Yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Pak Asintel. Juga yang saya hormati Komandan Korem 045 Garuda Jaya yang diwakili oleh Kasih Intel. Yang saya hormati dan Lanal atau yang mewakili, dan Lanut ataupun yang mewakili. Juga yang saya hormati Kepala Pengadilan Tinggi ataupun yang mewakili Hakim Kepala Pengadilan Tinggi Agama. Yang saya hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita bersama-sama hadir dalam rapat paripurna penyampaian hasil rekomendasi Pansus IUP PT Timah di Desa Batu Briga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan perlindungannya kepada kita semua. Amin. Izinkan saya awali dengan pantun. Ke Batu Briga membawa sampan, jaring dilempar saat senja tiba.
Mari bersama kita mencari jalan agar semua pihak mendapat manfaatnya. Yang terhormat pimpinan dan anggota sidang paripurna, permasalahan yang terjadi di Desa Batu Beriga bukanlah isu yang sederhana. Di satu sisi kita dihadapkan pada kewajiban untuk mendukung kegiatan usaha yang memiliki peran strategis bagi perekonomian serta yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh PT Timah. Namun di sisi lain, kita juga harus memastikan bahwa hak-hak masyarakat, terutama masyarakat desa Batu Beriga yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut tetap terlindungi. Konflik kepentingan ini membutuhkan pendekatan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada solusi. Sebagaimana kita ketahui, kewenangan atas pengelolaan pertambangan mineral logam timah berada di tangan pemerintah pusat, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan berbagai pihak. Kami berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi, mediasi, dan advokasi demi tercapainya solusi yang berkeadilan. Pimpinan sidang paripurna, ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD yang terhormat, dalam penyelesaian permasalahan ini kita harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip transparansi, inklusivitas, dan keberlanjutan. Transparansi bermakna setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada data yang akurat dan terbuka untuk semua pihak. Inklusivitas berarti semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat desa Batu Beriga, perusahaan, dan pemerintah harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan keberlanjutan harus dimaknai bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya mengatasi masalah saat ini, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk generasi mendatang. Kami memahami betul bahwa masyarakat desa Batu Beriga telah melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan aspirasi mereka. Itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi kita. Dan kami menghormati semangat mereka di dalam memperjuangkan mata pencarian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu saya mengapresiasi langkah DPRD Provinsi yang telah mengambil inisiatif dengan membentuk panitia khusus untuk menyelami akar masalah secara mendalam dan mencari titik temu di antara berbagai kepentingan. Rekomendasi yang dihasilkan pansus ini adalah wujud nyata dari upaya kita bersama untuk menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Saya berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat ini mampu menjadi dasar bagi langkah-langkah konkret yang dapat meredakan ketegangan dan memberikan kepastian kepada semua pihak. Pimpinan sidang paripurna, ketua, wakil ketua, dan anggota yang terhormat, tantangan seperti ini adalah ujian bagi kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai institusi. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dengan musyawarah kita dapat menemukan jalan keluar dari persoalan yang kompleks ini. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga harmoni kehidupan di provinsi negeri serumpun sebalai, baik di darat maupun di laut. Harapan kita bersama, rapat paripurna ini dapat memberikan rekomendasi yang seimbang dan memberikan solusi terbaik yang tidak hanya meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pertambangan, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat desa Batu Beriga dapat menjalani kehidupan mereka dengan tenang dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua pihak. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Izinkan juga saya mengakhiri dengan pantun di dalam sambutan ini. Timah ditambang jangan sembarangan, nelayan berlayar cari nafkah berharga. Mari kita jaga keharmonisan kehidupan demi Bangka Belitung yang sejahtera. Demikian pimpinan, ketua, wakil ketua, dan anggota yang terhormat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Saya kiri walau maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara PJ Gubernur yang telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara dalam rapat paripurna hari ini. Atas nama pimpinan dan anggota Dewan, perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran PJ Gubernur, Forkominda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan seluruh undangan yang terhormat. Semoga apa yang telah dan yang sedang kita upayakan untuk negeri ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bermain sirkus di Desa Sempan, duduk sejenak di kursi jati. Rekomendasi Pansus telah disampaikan kepada PJ Gubernur dan pihak terkait segera ditindaklanjuti. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin yang terhormat dimohon berdiri.